melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan yang telah dibuatnya. Nah, jadi nanti kalian ini lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan apa yang telah kamu yakini. Ya. Nah, di sini Ibu punya contoh. Misalkan Aris datang ke sekolah sebelum bel dimulai. Nah, berarti sikap apa yang ditunjukkan oleh Aris? Disiplin. Selain itu, menghargai diri sendiri. Betul sekali ya. Nah, yang barusan kalian sebutkan seperti disiplin, kemudian menghargai diri sendiri, itu merupakan salah satu keyakinan kelas. Masih banyak ya keyakinan kelas kita ya. Nah, kita akan rumuskan keyakinan kelas kita ini. Nanti kalian tuliskan hal apa saja sih, hal baik apa saja yang ingin kita buat di kelas ini ya. Nanti kalian tuliskan, kemudian nanti kalian tempelkan ke papan tulis ya. Nilai-nilai apa sih yang ingin kalian tunjukkan bersama rekan-rekan kamu di kelas ini? Mengerti? Ya. Nanti silakan kalian tuliskan hal-hal positif apa, hal-hal baik apa yang ingin kalian tunjukkan di kelas ini ya. Tuliskan di sticky note ini. Ibu akan membagikan satu orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara KKG sekolah yang diselenggarakan oleh SDN 1 Pangkalan, Kecamatan Langkapancan. Salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun acara yang akan diketengahkan diantaranya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua penyampaian materi budaya positif, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat tutup doa. Marilah kita untuk mempercepat jalannya acara ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini terutama Ibu Nia akan memaparkan sepatah kata mengenai budaya positif yang mudah-mudahan nantinya ini kan sebagai pembelajaran atau masih dalam proses untuk menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan guru penggeraknya itu lulus sehingga nantinya di SD Negeri 1 Pangkalan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja pengarahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi budaya positif yang akan diketengahkan oleh Ibu Nia Hina sebagai calon guru penggerak. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, tak lupa kepada seluruh rekan-rekan guru di SD 1 Pangkalan yang saya hormati, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu dapat mengisi undangan yang telah saya berikan kepada Bapak dan Ibu agar dapat menghadiri pengimbasan selama saya mengikuti kegiatan program pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan program pendidikan guru penggerak angkatan 6 mengenai modul
Yosef Rizal Susanto SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Cijuang, dan selama pembelajaran daring saya difasilitasi oleh fasilitator yaitu Ibu Srian SPD MPD yang berasal dari Kabupaten Malang. Untuk kegiatan kali ini ada 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi, tanya jawab, dan refleksi kegiatan. Untuk sebelum pembelajaran kita laksanakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Di dalam sebelum kita mengikuti kegiatan, di sini ada komitmen belajar. Yang pertama, hadir seutuhnya dalam kegiatan, kemudian menghargai waktu bersama, membuat catatan, mengacungkan tangan saat ingin bertemu. Apakah sepakat kita dengan komitmen belajar ini? Sepakat, ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Cukup ya, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, relax ya, semuanya dalam keadaan duduk tenang ya. Tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu semua. Arahkan semua perhatian untuk fokus mengikuti kegiatan ini. Hadirkan rasa ingin tahu Bapak Ibu guru untuk rasa bersyukur dan kebijaksanaan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, mohon maaf materinya mungkin banyak ya. Ada 6 materi pokok. Yang pertama yaitu tentang teori disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin untuk Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang konsep-konsep ini, tetapi ada juga yang masih awam. Saya baru bertemu sekarang nih dengan materi-materi ini. Itu hal yang pertama sekali saya lakukan pada saat saya mempelajari modul 1.4 ini. Wah, materinya baru-baru semua nih. Apakah saya bisa untuk menerima materi ini? Dan ternyata alhamdulillah setelah mengikuti modul 1.4 ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ilmu yang didapatkan, yaitu tentang konsep dasar 6 konsep dasar ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada pembelajaran yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada sebuah permainan, ya. Silakan Bapak Ibu untuk berpasangan dengan rekan-rekannya, ya. Kemudian Bapak Ibu kita main cobalah buka, ya. Silakan dipraktekkan. Bapak atau Ibu, satu orang itu mengepalkan tangan, yang satunya lagi mencoba untuk membuka, ya. Bagaimanapun caranya, yang posisi A itu usahakan pegang, ya, pegang sekuat-kuatnya, seolah-olah Bapak Ibu itu memegang sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai dibuka oleh temannya. Temannya boleh membuka dengan berbagai cara, mau menggelitiki, mau membuka satu persatu. Pokoknya usahakan buka sebisa-bisanya. Silakan Bapak Ibu lakukan selama 5 detik. Coba dibuka. Bagaimana? Apakah ada yang bisa membuka? Apakah ada yang bisa membuka? Ya. Sekarang diganti. Dibalik yang pegang yang mengepalkan tangannya. Coba dibuka. Ya. Apakah terbuka? Ya. Ya. Oh iya, tadi ini terbuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu sesuatu yang dilakukan oleh Pak Menteri.
Padahal di tangan kita itu kosong ya, tetapi kita berusaha untuk membuka apa sih temannya oleh teman itu membuka kepala tangan ini ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali? Orang yang membuka atau yang memegang, yang mengepalkan tangan? Betul sekali, yang mengepalkan tangan itu yang memegang kendali. Jadi dia mau membuka atau menutup, dia yang punya kendali ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih hubungannya barisan permainan tersebut? Nah, biasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita itu pasti mengontrol orang lain ya. Dalam hal ini kita lingkup sekolah, sebagai seorang guru kita pasti mengontrol muridnya ya. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, tadi yang sudah kita lakukan itu tentang teori kontrol ya. Nah, di sini ada Stephen R. Covey itu menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada 4 miskonsepsi yang dijelaskan oleh Dr. William Glasser ya mengenai teori kontrol. Yang pertama, ini ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Kita berpikir pasti seorang guru itu harus mengontrol murid, padahal itu adalah sesuatu yang salah, miskonsepsi ya. Jadi pada dasarnya guru itu tidak dapat memaksa murid, seperti halnya tadi kita mengepalkan tangan. Kita tidak bisa memaksa, sebetulnya kontrol diri sendiri murid itu ada di diri murid sendiri. Jadi kalau misalkan kita tidak boleh memaksa kepada murid jikalau murid tersebut tidak ingin melakukannya. Nah, bagaimana kalau misalkan murid tersebut dikontrol oleh guru? Berarti murid tersebut memberikan kebebasan kepada murid, dia memberikan kuasa dirinya kepada guru untuk mengontrol dirinya sendiri. Tapi kembali lagi bahwa guru itu tidak mempunyai posisi kontrol yang tidak mampu mengontrol seutuhnya kepada murid. Nah, selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif, bujukan seperti itu ya, itu merupakan bentuk kontrol. Nah, segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tertentu. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita biasanya berpikir, oh, orang yang diberi kritik itu akan menguatkan karakter seseorang. Padahal itu belum tentu benar ya, karena dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah ini bisa mengontrol murid kepada identitas yang gagal. Jadi murid tidak bisa seutuhnya kita berikan terus-terusan kritik ya, itu miskonsepsi ya, salah, konsep yang salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa, sebagai seorang guru, kita seringkali ya memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi sebetulnya di sini orang dewasa itu berpikiran punya rasa tanggung jawab yang begitu besar untuk murid agar bisa melakukan hal-hal tertentu. Nah, sebetulnya di sini kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa keinginan kita. Untuk selanjutnya di sini ada perubahan ya paradigma, perubahan pemikiran seseorang dari stimulus respon menjadi kontrol teori. Pada stimulus respon, kebutuhan kita pada dasarnya sama, sedangkan pada teori kontrol, ini kebutuhan setiap orang itu berbeda. Memang betul ya, kebutuhan setiap orang, kebutuhan dasar manusia itu sama, tetapi pemenuhannya itu berbeda. Kemudian setiap orang melihat yang sama, sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dan seterusnya, ya, semua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Baik anak yang melakukan kesalahan, baik anak yang melakukan hal positif pasti memiliki tujuan tertentu. Ya. Nah, apa makna disiplin? Disiplin
kata disiplin ini sering sekali kita dengar. Ada yang tahu tidak apa sih makna disiplin? Tepat waktu, ya bisa. Nah, di sini kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, makna ini berkonotasi dengan disiplin murid. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya Indonesia, budaya kita, ya seperti tadi yang Bu Erna sebutkan, tepat waktu katanya. Nah, makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya kita menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia tertentu. Biasanya kita mendengar kata, oh kita harus disiplin. Pikiran kita itu langsung, oh kita tidak nyaman dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya. Kemudian sebetulnya makna disiplin ini apa sih? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita itu harus menimbulkan motivasi anak bukan berasal dari paksaan kita sebagai guru. Ya, nah di sini apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifatnya universal, umum, ya, tidak terpatok kepada bahasa ataupun ras agama tertentu. Di Indonesia saat ini ada sebuah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Kita mengenalnya dengan nama profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai pada saat sekarang ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selain profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai kebajikan universal lain, yaitu tentang primary years program. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 9 pilar karakter, sama di sini ada nilai-nilai kebajikan universalnya juga. Nah, Bapak Ibu, itu untuk materi yang pertama. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke pembelajaran yang kedua? Lanjut, ya boleh. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, kita akan belajar mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Nah, untuk seseorang melakukan hal tertentu itu pasti ada motivasi tertentu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan ini karena saya takut mendapatkan hukuman. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan hal itu? Saya takut nih kesiangan ke sekolah seperti yang sering saya lakukan karena saya takut dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu berarti motivasi dari dalam diri atau bukan? Bukan, ya. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari orang lain. Jadi kita menghindari agar tidak mendapatkan hukuman dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Oh, Ibu Ai datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel mulai dibunyikan, maaf. Kemudian Bapak Kepala Sekolah memberikan pujian kepada Ibu Ai, ya, sehingga dia datang ke sekolah pagi terus karena ingin mendapatkan pujian. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan motivasi eksternal, bukan berasal dari diri sendiri. Yang bagaimana yang motivasi internal, yaitu yang menghargai diri sendiri. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya menghargai diri saya sendiri dan ingin menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Nah, jadi kita harus menimbulkan motivasi itu dari dalam
diri sendiri kita. Nah, sebagai seorang guru, di sini ada pertanyaan. Anda hadir mengajar di sekolah tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Nah, itu berarti Bapak Ibu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasinya adalah eksternal, dari luar. Ataukah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Nah, ini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Motivasi manakah yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah kombinasi dari dua atau motivasi ketiga-tiganya? Ataukah yang pertama atau yang kedua? Motivasi mana? Ya, setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang motivasi dari dalam diri sendiri, ada yang kombinasi dari ketiga-tiganya. Saya datang ke sekolah supaya saya tidak ditegur. Saya bosan mendapat teguran. Kamu kesiangan terus. Ya, tidak seperti itu. Nanti bisa-bisa dapat surat peringatan. Ya, seperti itu. Nah, itu biasanya seseorang melakukan sesuatu itu tidak langsung sadar dari dalam dirinya sendiri, tetapi secara perlahan mari kita timbulkan motivasi intrinsik kita. Bagaimana caranya kita menghargai diri kita sendiri agar kita jadi orang yang merdeka. Merdeka itu yang bagaimana Bapak Ibu? Merdeka di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita datang ke sekolah mengajar tepat waktu itu bukan hanya diperintah oleh orang lain, tetapi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri, menimbulkan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah, di setiap sekolah pasti mempunyai peraturan, ya Bapak Ibu. Kemudian di kelas kita juga punya tata tertib atau peraturan sekolah. Kalau di kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, tetapi pasti ada salah seorang murid atau beberapa orang murid yang melakukan pelanggaran, betul tidak? Ya, betul ya. Nah, apabila seseorang melakukan pelanggaran, di sini larinya kita ke hukuman, ya. Kita memberikan hukuman atau ke konsekuensi atau restitusi. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu di antara ketiga ini apakah semuanya sudah tahu apa sih hukuman, konsekuensi, restitusi, atau ada hal yang baru Bapak Ibu dengar? Ada apa? Restitusi. Nah, kita penasaran ya apa sih restitusi itu, ya. Nah, kita bedakan dulu ya apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini seseorang dengan hukuman ini akan menciptakan seseorang yang gagal. Tetapi dengan konsekuensi atau restitusi ini menciptakan disiplin sehingga menghasilkan murid yang sukses. Ya, di sini hukuman, contoh hukuman apa sih Bapak Ibu? Contohnya, pernah tidak kita menghukum? Pernah. Contohnya? Membersihkan kamar mandi. Ibu pernah tidak menghukum muridnya? Bagaimana Bu? Suruh berdiri di depan kelas. Betul sekali. Saya pun pernah melakukan hal tersebut. Kita memberikan hukuman kepada orang murid yang melakukan pelanggaran, ya. Nah, di sini
kalau di konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, sedangkan di restitusi ini pilihan. Jadi si anak itu kalau melakukan pelanggaran kan dia mengungkapkan pilihannya sendiri. Jadi anak akan melakukan hal apa kalau melakukan pelanggaran tersebut untuk supaya tidak mendapatkan hukuman. Tetapi di sini kita bisa berperan sebagai restitusi ya. Nanti ada pembelajaran khusus tentang restitusi. Kemudian untuk hukuman di sini bisa mengakibatkan tidak nyaman bagi anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi anak itu saya tidak nyaman nih karena diberi hukuman. Kemudian untuk konsekuensi ini jangka pendek. Kalau di sini kalau restitusi ini menguatkan murid, ya. Kemudian di sini korban mendapatkan keadilan, tetapi di konsekuensi ini korban bisa diabaikan. Nah ini sekilas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi perbedaannya. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, betul tidak Bapak Ibu? Betul sekali ya. Misalkan ada seorang anak yang melakukan pelanggaran, kemudian kita berikan hukuman. Apakah si anak itu tahu apa yang akan diberikan kepada murid itu hukumannya? Tidak ya. Jadi anak, kamu harus membersihkan WC. Nah itu kan kaget, saya kan tidak diberitahu terlebih dahulu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah, guru memberikan dan murid hanya menerima hukuman saja. Jadi dia tidak diberikan pilihan ya. Sedangkan di konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati serta dibahas. Jadi di kelas kita pernah tidak anak-anak kalau misalkan tidak ada yang mengerjakan PR, kira-kira apa sih yang akan dilakukan? Misalkan Bu harus membersihkan kelas. Nah jadi si anak yang tidak mengerjakan PR, dia sadar diri, oh iya saat saya tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya itu adalah membersihkan kelas. Tapi kalau hukuman si anak kan tidak tahu ya. Jadi itu karena secara tiba-tiba. Nah, coba di sini Bapak Ibu ya, ada sebuah pernyataan. Kita bandingkan. Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya? Hukuman. Ada jawaban yang lain? Konsekuensi. Hukuman? Ya, maksudnya begini, hukuman itu karena terlahir dari konsekuensi. Hukuman itu terlahir dari konsekuensi ya. Dengan begini, si anak melakukan pelanggaran, berarti konsekuensinya itu adanya sanksi. Betul sekali. Nah, di sini ini kalau lari mengelilingi lapangan basket, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Coba, hukuman atau konsekuensi? Cung yang hukuman. Kun yang konsekuensi. Coba. Konsekuensi dilanjut dengan terlambat hukuman. Nah, ya seperti yang tadi Pak Nung jelaskan ya. Kita lihat. Nah, ini adalah hukuman. Ya. Betul sekali Pak Nung. Jadi ini
seperti yang tadi Bu Erna lakukan. Hukuman. Mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya betul sekali ya. Nah selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai peraturan ada. Sesuai peraturan. Ada Konsekuensi atau aturan? Atau hukuman? konsekuensi. Hukuman. Ya, hukuman. Di sini hukuman. Kemudian yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena Konsekuensi. ya. Kita lihat betul sekali ya Pak. Di sini konsekuensi ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan. Untuk selanjutnya, ini ada dihukum oleh penghargaan. Kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak, tapi sebetulnya penghargaan yang kita berikan itu bisa merupakan hukuman. Kok bisa? Saya juga aneh, ya. Nah, di sini penghargaan ini dapat berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya. Nah, dampak dari pemberian penghargaan, misalkan ada seorang siswa yang dia melakukan hal positif, kita biasanya langsung memberikan penghargaan, ya. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dari penghargaan yang diberikan. Jadi kalau seseorang terus-terusan diberi penghargaan, sehingga motivasi dari dalam dirinya itu akan hilang. Jadi dia itu mau melakukan sesuatu karena harus terus-terusan diberikan penghargaan. Selanjutnya ada penghargaan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda dapat memperoleh penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau misalkan penghargaan ini tidak didapatkan, kita tidak ingin melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misal, Pak Kepala Sekolah selalu memuji saya. Misal Pak Yumantenya, misal. Nah, pasti atau mudah-mudahan di kita tidak ada orang yang iri. Oh kenapa kok Bapak Kepala Sekolah terus aja ke saya? Nah itu kan bisa merusak hubungan relasi yang ada di sekolah. Seperti itu maksudnya penghargaan di sini. Jadi bisa saja orang yang tidak menyukai di sini itu timbul persaingan sehingga menciptakan kecemasan di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian ada mengurangi ketepatan. Nah di sini ada riset yang dilakukan. Ya, sebuah percobaan kelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan bahwa wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, mereka akan diberi penghargaan, ya. Nah, anak laki-laki yang dibayar ini banyak membuat kesalahan. Jadi ini adalah hasil riset. Apabila anak yang dibayar atau diberikan penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan. Jadi mengurangi daya ketelitian seseorang. Selanjutnya dapat menurunkan kualitas juga. Jadi kualitas bekerja seseorang kalau terus-terusan diberikan penghargaan itu bisa menurun, ya. Kemudian bisa mematikan kreativitas. Kemudian ada penghargaan yang menghukum. Nah di sini penghargaan yang menghukum, misal seorang murid dia selalu dapat ranking 1, ya. Suatu saat dia ranking 2. Nah dia masih merasakan bahwa dia sedang dihukum, padahal mendapatkan ranking yang kedua, ya. Yang terakhir yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah di sini kita memberikan penghargaan kepada seorang anak saat dia merasa bangga atas pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan itu yang dirasakan secara alamiah oleh anak, ya. Nah Bapak Ibu, di sini pernah tidak Bapak Ibu menghadiri sebuah acara pesta atau hajatan, ya?
Tapi di dalam hajat itu, dalam pesta itu adalah pesta ibu sendiri. Kemudian ada teman yang memecahkan gelas, ya, entah itu disengaja atau tidak disengaja oleh rekannya itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Membereskan pecahan, menyuruh atau ibu yang membereskannya? Refleks ya, jadi ya silakan bereskan lagi seperti itu, atau oh iya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin ada temannya biasanya ganti gelasnya, mungkin ada ya Bapak Ibu yang seperti itu, tapi kita tidak merasa tidak enak. Oh ya tidak apa-apa, Bu, tidak diganti juga tidak apa-apa. Nah, di sini kebiasaan ini adalah orang yang berlaku salah, kita biasanya langsung memaafkan tanpa orang itu diberi kesempatan untuk melakukan tindakan memperbaiki kesalahannya tersebut, sehingga bisa saja orang yang melakukan kesalahan tersebut timbul rasa bersalah ya kepada temannya yang melakukan tindakan kesalahan. Nah, seperti di sini, coba di antara kelima tindakan ini, mana yang pernah Bapak Ibu lakukan apabila ada murid yang melakukan kesalahan? Membiarkannya, mengkritiknya, atau menunjukkan kesalahannya, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ya, nah di sini ada sebuah pilihan pemecahan masalah apabila seseorang anak melakukan tindakan indisipliner atau melanggar peraturan sekolah, yaitu restitusi. Restitusi di sini anak diberikan pilihan agar anak itu memperbaiki kesalahannya. Kalau hukuman, kita langsung memberikan hukuman tindakan apa yang harus dilakukan. Tetapi di restitusi ini anak dia sendiri yang menentukan pilihannya. Ya, restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi di sini bukan menebus kesalahan, tetapi anak belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang sudah dilakukan itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tak sedikit ya anak-anak, tapi biasanya anak-anak ini masih gimana ya? Kondisinya pasnya nanti akal seperti itu ya. Atau misalkan melakukan tindakan kesalahan, di sini bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman, murid bisa menawar tidak? Tidak. Biasanya kita langsung menjudge. Kamu bersihkan WC, anak langsung membersihkan WC. Jadi kalau di restitusi ini tawaran bukan paksaan ya. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini ada 6 pembelajaran. Jadi mungkin masih banyak materi. Saya mohon keluangan waktunya ya. Pembelajaran yang ketiga yakni tentang keyakinan kelas. Pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Beda tidak sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan dari dalam diri sendiri. Kalau peraturan dibuat oleh sekolah, kita sudah ada peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, kalau keyakinan sekolah itu yang ya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa sih kita menggunakan helm? Sudah teruji ya. Agar kita tidak ditilang ya, berarti itu tidak melanggar peraturan berarti ya. Ya betul sekali, demi keselamatan ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, betul sekali. Nah, ini peraturan atau keyakinan? Kalau yang ini menggunakan helm, menggunakan masker, ini peraturan atau keyakinan? Peraturan. Betul sekali, itu peraturan.
Kalau keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara tersirat atau tersurat. Seperti yang tadi Bapak Ibu sebutkan, ada keselamatan. Kita meyakini di dalam diri kita, di dalam hati kita bahwa kalau misalkan kita menggunakan helm itu untuk keselamatan, bukan untuk karena ditilang ya Pak. Untuk keselamatan. Kemudian kita menggunakan masker ini untuk kesehatan kita agar tidak terkena virus. Kita meyakini hal itu tidak? Nah, tidak. Oh tidak. Kalau saya meyakini Bu. Kalau saya meyakini kalau untuk supaya selamat itu menggunakan helm. Nah itu adalah keyakinan. Tetapi penggunaan helm di sini adalah peraturan. Ya bisa membedakan antara peraturan dengan keyakinan. Ya. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Kalau peraturan sekolah itu sudah ada. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuatnya oleh siapa? Oleh guru dan murid yang ada di satu kelas tersebut. Ya, di sini keyakinan kelas ini dibentuk dengan bersifat lebih abstrak dari peraturan, ya, lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi kita sudah mempelajari nilai-nilai universal itu apa saja, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Kita buat keyakinan kelas banyak 100. Coba, anak-anak bisa ingat tidak? Tidak ya. Kita buat jangan terlalu banyak agar murid mudah mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas ini diterapkan di lingkungan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, maka diterapkan di lingkungan kelas ini. Jangan kita membuat keyakinan kelas untuk kelas 1, diterapkannya di kelas 5, jelas berbeda ya. Kemudian ini dalam penyusunan pembuatan keyakinan kelas ini, semua warga kelas harus berkontribusi ya. Nah, di sini keyakinan kelasnya. Kembali ke nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Kembalikan barang pada tempatnya, ini peraturan, ya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawabkah, disiplinkah, atau apa? Ya, tanggung jawab. Ya, jadi seseorang itu kalau sudah menggunakan barang harus dikembalikan lagi, itu berarti bertanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Untuk apa? Apa keyakinan kelasnya? Untuk kenyamanan. Terus saling, betul sekali, saling menghormati atau saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, betul sekali ya. Atau komitmen, bisa disiplin atau komitmen di dalam dirinya. Yang kelima, dilarang melakukan kekerasan. Untuk apa? Ya, keyakinannya ini untuk keamanan ya, atau saling menghormati. Dilarang merokok, kesehatan atau menghargai, menghormati orang lain. Ya, satu lagi menggunakan masker. Ya, kesehatan atau keamanan. Ya, itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama di sini kan peraturan itu sudah ada, ya. Kita bercurah pendapat dulu dengan siswa, bagaimana kita hal-hal apa saja yang akan kita sepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid atau warga sekolah. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Jangan berlari di kelas atau di koridor, tapi berjalanlah. Jadi si anak itu tidak berlari, tetapi berjalan. Kemudian tinjau kembali, ya, keyakinan kelas. Kemudian dipersilakan untuk menyetujuinya dan menandatangani. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama melaksanakan tanggung jawab, kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain, disiplin dalam berbagai hal, mengikuti pembelajaran dengan baik, saling membantu dan tolong menolong. Yang keenam, mencintai lingkungan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah saya buat bersama bersama murid-murid saya di kelas 5. Di sini ditandatangani oleh seluruh siswa. Kemudian ada contoh lain keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota
Di dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada kegiatan tampak atau tidak tampak seperti ya. Di sini kalau rasa hormat di sini hal yang tampak ini datang tepat waktu. Jadi murid datang tepat waktu ke sekolah. Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian hormatnya tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari. Sedangkan yang tidak tampaknya acuh murid itu kepada temannya ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau yang tidak tampaknya ini tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam ya. Kemudian selain itu ada juga kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Di sini tugas guru dan tugas murid. Guru ini tugasnya apa saja? Mengajar. Apalagi Bapak Ibu? Mendidik. Terus menghukum, memberikan hukuman ya. Terus memberikan nilai, mengatur kelas itu adalah tugas guru. Tugas murid apa? Belajar, mencoba berbagai hal ya. Kalau guru tugasnya itu bukan menyakiti. Kalau menghukum menyakiti tidak? Menyakiti perasaan muridnya. Itu bukan tugas seorang guru ya. Boleh menghukum tetapi ya yang masih wajar-wajar saja. Iya. Kemudian murid ini tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada materi yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Coba di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Ibu Yunia, guru wali kelas 2 di SD Negeri 1 Pangkalan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita berada di posisi Bu Yunia, apa yang akan kita lakukan? Ya. Nah, sesuatu yang dilakukan oleh Doni ini ada tujuan tertentu, ya. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Seperti yang kita lakukan, pasti kita memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti hal yang tadi ada kasus Ibu Yunia menghadapi Doni. Apabila jawaban Doni ini karena lapar, karena Doni tidak dibawakan bekal makan siang oleh ibunya, itu misalkan jawaban Doni setelah ditanya oleh Ibu Yunia, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu untuk bertahan hidup. Ya, karena dia lapar, dia membutuhkan makanan. Selanjutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan ini bersifat psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa bagian dari kelompoknya. Misalkan Doni tadi menjawab, alasan dia itu karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ibu dia, Doni membawa makanan saya, jadi dia itu merasa diperhatikan. Ya, karena kemudian temannya itu melaporkan kepada gurunya. Nah, guru nanti
yaitu memiliki kemampuan, ya. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini bebas adalah untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Apabila Doni menjawab dia merasa bosan karena bekal yang dibawakan oleh ibunya itu hanya itu saja, jadi dia mencoba makanan dari teman-temannya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi dia ingin mencoba menu yang bervariasi. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Di sini seseorang memenuhi kebutuhan senang itu dengan cara bermain dan tertawa. Bapak Ibu, apakah kebutuhan ini Bapak Ibu sudah dapatkan hari ini? Semoga dapat didapatkan, ya. Kebetulan ini semua kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi, ya. Nah, apabila Doni menjawab dia melakukan iseng saja, ya, ia menikmati ekspresi wajahnya yang kesal. Biasanya teman yang diambil makanannya itu kesal, tapi Doni jadi bahagia. Nah, berarti dia itu sedang memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan, ya. Nah, di sini ada tugas mandiri, ya. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di sekolah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya, ya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda dari kelima kebutuhan dasar? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan jadi gak seru. Nah, itu kira-kira yang mana? Yang mana? Kesenangan atau kebebasan? Kebebasan, ya. Yang ini kebebasan. Kemudian, yang ini kesenangan, ya. Ya, kesenangan. Nah, kemudian ada yang kedua. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Nah, ini yang mana? Kebebasan. Dia ingin bebas untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Tadi 5 kebutuhan dasar, sekarang 5 posisi kontrol. Kita seorang guru tadi kembali lagi tidak bisa mengontrol murid, ya. Tetapi di sini apabila murid melakukan tindakan indisipliner, kita berperan sebagai posisi kontrol yang mana? Dalam 5 posisi kontrol ini ada 5 posisi. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer, ya. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal yang dilakukan Bu Erna tadi saat menyuruh anaknya berdiri di depan kelas. Berarti itu hukuman fisik atau verbal? Fisik, ya, betul sekali. Nah, di dalam ini seorang guru bertindak sebagai seorang penghukum. Ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jadi menunjuk-nunjuk, menghadap. Ini biasa saya lakukan, ya Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah sekarang saya sudah mulai berkurang tidak melakukan hal ini lagi. Kata-kata yang biasa digunakan sebagai seorang penghukum ini, patuhi aturan saya. Biasanya sambil menunjuk jari, ya. Kamu selalu saja berbuat salah. Nah, itu tipe-tipe guru sebagai seorang penghukum, ya. Hasil yang didapatkan kemungkinan murid marah dan mendendam akibat bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Ini kalau misalkan ada seseorang yang mencoret buku kemudian kita menghukum, bisa saja murid itu jadi dendam, ya, kemudian mencoret-coret lagi. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, di sini beda dengan penghukum. Kalau penghukum kata-katanya keras, kasar, ya. Kalau di posisi pembuat merasa bersalah, ini suaranya lebih lembut. Ya, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, di sini biasanya suaranya sedih, halus, memelas. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beda dengan tadi, ya, dengan penghukum.
Posisi yang ketiga, ini posisi teman. Bapak Ibu sering menempatkan posisi sebagai teman kepada muridnya? Ya, sering sekali ya. Dan apabila telah melakukan kesalahan, di sini ada posisi teman. Posisi ini tidak menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, di sini nada suaranya ini ramah, akrab dan bercanda. Ya, ayolah bantu demi Bapak ya. Nah, itu contoh-contoh kata-kata yang diungkapkan sebagai teman ya, dengan teman dengan rekan dengan muridnya ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi dia berusaha sebagai seorang teman ya. Nah, ini murid akan merasakan senang dan akrab dengan guru ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, di sini bahasanya datar, bahasa tubuhnya normal ya. Kita akan bertanya konsekuensinya apa, sanksinya apa ya. Kemudian yang kelima, ini posisi yang kelima yaitu posisi sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di sini tata bahasa yang digunakannya itu nadanya tulus, kemudian tidak kaku, mendekat kepada murid, ya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini saya punya sebuah video, ya. Coba Bapak Ibu simak video ini yang dilakukan oleh ibu guru merupakan posisi kontrol yang mana? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya, Bapak Ibu sudah menyimak video barusan? Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang diterapkan oleh ibu guru pada video ini? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum, betul sekali ya. Ya, sekarang saya punya satu video lagi. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini masuk ke posisi kontrol yang mana? Masih sama ya, pelanggarannya datang ke sekolah sekarang. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu cuplikan video. Coba menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang mana yang dilakukan tersebut? Yang mana? Teman? Atau manajer atau pemantau? Di sini sebagai manajer, ya. Jadi ibu guru itu bertanya tentang keyakinan kelasnya, kemudian memberikan itu langsung tidak menghukum, tetapi si Naren ini dia menentukan baik Bapak Ibu untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ini mungkin sesuatu hal yang baru buat kita, ya. Jadi seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa di dalam kita melakukan menindaklanjuti anak yang berbuat kesalahan, kita tidak langsung harus menghukum siswa tersebut. Ada sebuah konsep baru yaitu diperkenalkan di guru penggerak ini. Saya sendiri baru mempelajarinya di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 sisi, ya, 3 bagian di dalam segitiga ini sehingga membentuk segitiga dan dinamakan segitiga restitusi. Bagian yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di dalam ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi berpikiran positif kembali kepada dirinya. Di dalam menstabilkan identitas ini, guru dapat berkata, tidak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal kata-kata yang bisa digunakan guru dalam menstabilkan identitas. Bagaimana kalau ada perkataan yang lain? Boleh, jadi tidak terpaku kepada kata-kata ini saja. Ya, untuk yang kedua yaitu di dalam segitiga restitusi ada validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi seperti yang tadi, seseorang melakukan tindakan baik itu benar ataupun salah, pasti ada tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, nah di sini pada dasarnya ya setiap manusia itu pasti kembali lagi kepada kebutuhan dasar yang 5 tadi. Guru dapat berkata di sini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas. Jadi menanyakan keyakinan kelas, ya. Di sini saya punya kasus, ya, contoh kasus. Pada saat jam istirahat, pada saat jam pelajaran matematika, saya sedang menerangkan materi tentang cara menghitung debit air. Ada seorang anak yang bernama Kirana, dia sibuk sendiri, dia mencoret-coret buku, dia tidak memperhatikan guru sedang menyampaikan materi. Di sini saya mencoba untuk mempraktekkan sebuah segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah kasus. Kirana, apa yang sedang kamu
Ya Bapak Ibu, itu adalah kasus yang contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada murid. Adapun testimoni dari murid yang saya lakukan tindakan segitiga restitusi. Ini testimoni. Ya, nah Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep-konsep dasar budaya positif yang ada di modul 1.4. Adapun rencana perbaikan saya ke depan setelah saya mengikuti pembelajaran ini dan melakukan pengibasan kepada rekan-rekan, rencana perbaikan saya yaitu membiasakan diri untuk melakukan sesuatu hal atas kesadaran sendiri, bukan pengaruh dari orang lain dan ikhlas dalam bekerja saya. Jadi saya akan berusaha di dalam diri saya sendiri untuk menimbulkan motivasi intrinsik saya agar saya dapat melaksanakan tugas sebagai seorang guru, dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dapat menuntun murid dan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian saya juga bertekad untuk mendedikasikan diri saya dalam dunia pendidikan sesuai dengan profesi saya, yaitu sebagai seorang guru. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam melakukan budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan selanjutnya yaitu menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kemudian saya juga ingin menerapkan segitiga restitusi apabila ada murid yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah. Jadi saya akan berusaha menjadi seorang guru yang lebih baik lagi karena saya merasa selama ini saya berada di jalan yang salah sebagai seorang guru, apalagi saya selama ini dikenal sebagai guru yang galak, tapi ada yang bilang bukan galak tapi tegas katanya kata murid. Tapi di sini saya ingin merubah ya untuk menjalankan apa yang telah saya dapatkan dari pembelajaran ini. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari mulai tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi, kebutuhan dasar manusia dan lain sebagainya. Ada 6 konsep dasar. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi Bapak Ibu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian materi budaya positif yang telah disampaikan Ibunya. Mudah-mudahan dari materi tadi banyak hal yang tidak dimengerti sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu Bapak Guru untuk bertanya. Pertanyaan pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Ya, dari hasil pemaparan yang telah disampaikan, ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan cara penerapan budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah agar siswa memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjadi siswa yang disiplin. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Langsung jawab atau ditampung dulu? Oh ya, ditampung dulu boleh. Baik, itulah pertanyaan yang pertama. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penjelasan tadi, saya ingin menanyakan dari kelima posisi kontrol yang telah disampaikan tadi, posisi kontrol manakah yang paling baik untuk diterapkan apabila ada siswa yang melanggar peraturan sekolah? Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Ahi yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan. Di sini Ibu bertanya tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid ya, agar murid itu melaksanakan disiplin. Hal yang pertama itu adalah tentu kerjasama. Jadi kita harus berkolaborasi ya antara semua guru, warga sekolah, kepala sekolah, komite dan juga orang tua tentu harus berkolaborasi melakukan kerjasama agar dalam mendisiplinkan murid itu bisa terlaksana. Nah, kita kemudian setelah terjalin kerjasama, kita juga harus melakukan pembiasaan budaya yang positif. Jadi si anak itu dibiasakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Jadi anak nanti akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang disiplin. Dan kita sebagai gurunya tentu harus memberikan contoh, memberikan teladan yang baik agar murid, kita pasti tahu ya yang namanya guru ada slogan digugu dan ditiru. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada murid. Mungkin itu pertanyaan dari Ibu. Jadi tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Kita pasti harus bekerja sama. Kita harus berkolaborasi, bukan hanya Ibu saja, tetapi dengan seluruh warga sekolah. Karena ya murid itu kan banyak, tidak hanya satu. Jadi kita harus berkolaborasi, dan di rumah pun kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin itu Ibu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Lanjut, atau ke Bapak dulu? Langsung aja ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Erna tadi mengenai 5 posisi kontrol ya Bu ya. Posisi kontrol mana yang paling baik untuk kita terapkan apabila murid yang ada yang melakukan tindakan indisipliner ya, pelanggaran sekolah? Menurut saya posisi kontrol yang paling baik itu sebagai manajer ya Bu. Jadi kita itu harus memberikan pilihan kepada murid. Jadi jangan sebagai penghukum, kita jangan langsung memberikan hukuman apabila anak melakukan tindakan kesalahan. Ya, jadi silakan dia bertanggung jawab untuk melakukan apa sih yang akan dia lakukan apabila melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita timbul? Berarti penghukum itu tidak boleh. Boleh tidak sih? Boleh, tetapi mungkin hanya untuk kasus-kasus yang berat ya. Terus yang si anak sudah diberikan pilihan, kita sudah menerapkan posisi manajer, sudah menerapkan segitiga restitusi berkali-kali, tetapi si anak tetap melakukan kesalahan, kita sekali-kali boleh melakukan posisi kontrol sebagai penghukum untuk menimbulkan efek jerah. Kita berharap semoga dengan menempatkan posisi kita sebagai penghukum itu bisa membuat si anak menyadari, lebih cepat menyadari. Tetapi alangkah baiknya usaha dulu kita sebagai posisi manajer seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di sini saya akan memberikan waktu 5 menit kepada Bapak Ibu untuk mengisi refleksi kegiatan yang telah saya lakukan. Linknya telah saya kirim di grup sekolah. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Saya berikan waktu 5 menit. Acara dari awal hingga akhir sudah selesai.
Saya sebagai pembaca mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum